aman, tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 selalu aman, tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wanted any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you, forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba
merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, sedikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan bahwa hati kami tenang dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah sumber kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku tentang
rasakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama Aku bertahan, Kau harapan yang kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Ini adalah kesempatan kita untuk tetap bersyukur dalam kondisi apapun yang sekarang ini kita alami. Untuk tetap memiliki waktu menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita siapkan hati kita sebelum kita menyembah Dia di dalam doa teduh pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada undangan Allah Tritunggal yang menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan saat ini meresponi panggilan Tuhan, menaikkan pujian dan sembah hanya bagi Dia. Berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glori, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh
your presence. We cleanse by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Praise hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of hallelujah, hallelujah, bagi anak domba. Hallelujah, hallelujah, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Berikan suara-suara buat Yesus. Oh haleluya, haleluya. Yesuslah anak domba Allah yang menghapus dosa setiap kita umatnya. Karena kasih-Nya bagi setiap kita. Mari kita mau datang secara pribadi kepada Tuhan, mengucap syukur atas pengampunan-Nya. Kita berdoa secara pribadi. Terpujilah Engkau Allah, Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian, Allah yang menang atas maut, Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa hidup kami telah Engkau tebus dengan darah yang mahal, darah yang menyucikan setiap kami. Kerinduan kami Tuhan, kami rindu mengerjakan apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Kami rindu untuk menerima panggilan kami dan menyelesaikan amanat agung. Roh Kudus mampukan kami, bukan karena siapa diri kami, tapi karena Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Surat Yesaya pasal 12 ayat yang keempat berfirman, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendasarkan ibadah kita saat ini pada pengakuan iman Kalsedon yang berbunyi demikian. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat, mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh, menurut keilahiannya mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai hakikat yang sama dengan kita. Dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya
diperanakan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria, Sang Perawan, Bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, anak satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakan, mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu makhluk, tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi. Tetapi anak yang satu dan yang sama dan satu-satunya yang diperanakan, Allah firman Tuhan Yesus Kristus. Seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Amin. Haleluya. Biarlah setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari bersorak buat Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau. hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Horas, mari yang dari Pulau Sumatera, sama-sama pujikan. Puji Majahoa, Puji Majahoa, Sai puji Majahoa, Sai puji Majahoa, puji Majahoa, Puji Majahoa, Sai puji Majahoa, Sai puji Majahoa. Pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Monggo mas puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo mak puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Serukan pulau-pulau bersuka cita, Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Siung manis kantong puji Yesus. Siung manis kantong puji Yesus. Mari jemaat serukan. Siung manis kantong puji Yesus.
raja di Amen. atas segala raja. Haleluya. Cuma dipersilakan duduk kembali. Facing 1,000 Venice that drives us to our knees. An Eden undiminished rebukes our slothfulness. We who rejoice to know thee, renew before thy throne. The solemn pledge we owe thee, to go and make thee known. Where other lords beside thee hold their unhindered sway, where forces that divide thee still today, with none to heed their crying for life and love and light. Unnumbered souls are dying and cast into the night. We go to all the world with kingdom, hope, unfurled. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. We bear the thorns that flaming fell from the hands of those who gave their lives proclaiming that Jesus died and rose. Ours in the same commission, the same glad message ours, fired by the same ambition, to thee we yield our hearts. We go to all the world with kingdom, hope, and world. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. Oh Father who sustains them, oh Spirit who inspires, Savior whose love can strengthen them to toil with zeal untired. From cowardice defend us, from lethargy away. For on thine errand send us, to labor for thy sake. We go to all the world with kingdom, hope, unfurled. No other name has power to save but Jesus. Mari kita berdiri bersama-sama sekali lagi. We go to all the world with kingdom, hope, unfurled. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. Lagu ini menjadi kerinduan setiap kami. Kami rindu supaya sebanyak mungkin orang mengenal siapa Yesus, Juru Selamat, Tuhan kami yang mulia dan penuh kasih. Kami menyediakan diri kami untuk melibatkan diri ke dalam rencana-Mu ya Tuhan. Panggillah setiap kami melalui firman-Mu. Berbicaralah dengan jelas kepada masing-masing kami. Dan mampukanlah kami oleh anugerah-Mu memberikan respons terhadap panggilan-Mu. Sehingga kami bisa memberi diri kami, apapun yang kami bisa,
untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya kepada sebanyak mungkin orang. Karena kami tahu Injil adalah pengharapan satu-satunya bagi dunia yang dikuasai oleh dosa. Kami datang kepadamu memohon, kiranya Engkau berbicara lebih keras, lebih kuat daripada hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja melampaui dari apa yang mampu kami doakan atau kami harapkan. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya, dan hari ini adalah hari yang spesial. Kita memasuki bulan Agustus. Dan kalau kita masuk bulan Agustus, kita tahu bersama-sama berarti kita sebentar lagi akan memperingati ulang tahun jemaat kita yang di bulan Agustus. Ada banyak Agus di gereja kita. Bukan, saudara, kita akan memperingati tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, seperti biasa di gereja kita tiap kali bulan Agustus, maka kita mengangkat bulan ini menjadi bulan misi untuk menyadarkan kita bahwa Indonesia membutuhkan Injil. Dan bersyukur hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan mengutus beberapa misionaris di tempat ini. Anak-anak muda yang memberi diri untuk Injil, dan nanti kita akan utus mereka bersama-sama di akhir ibadah ini. Ini adalah momen yang luar biasa, momen yang sukacita luar biasa. Kalau boleh saya bercerita sedikit. Saya dulu ingin menjadi seorang worship pastor, pemain musik gereja. Tapi ketika saya daftar, pendaftarannya udah ditutup. Lalu saya sekolah teologi, saya ingin jadi misionaris. Tapi banyak orang berkata, saya tidak cocok untuk jadi misionaris. Mereka menganggap saya lebih cocok sebagai pengajar. Tapi hati saya selalu untuk misi. Dan saya selalu memikirkan, mengapa Tuhan memberi saya hati misi, kalau Tuhan tidak panggil saya sebagai misionaris di pedalaman. Tapi ternyata setelah saya menjadi gembala sidang di sini, saya menemukan jawabannya. Karena dengan menjadi gembala sidang di sini, gereja ini bisa mengutus belasan misionaris ke berbagai suku. Kalau saya pergi sendirian, maka mungkin hanya satu orang untuk satu suku. Dan itulah cara Tuhan menata patsel di dalam hidup saya. Salah satunya, saya selalu menganggap momen mengutus para misionaris, anak-anak muda, sebagai momen kehormatan yang Tuhan berikan bagi saya. Dan saya yakin itu juga bagi gereja Reform Exodus Community, bagi REC di sini. Tapi kita tahu bahwa melayani di ladang misi bukan sesuatu yang mudah. Ada tantangan eksternal dan ada tantangan internal. Tantangan eksternal macam-macam. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu. Saya sendiri pernah mendatangi salah satu tempat pelayanan misi kita, dan saya mengalami selama seminggu itu tantangan dari kuasa kegelapan yang begitu jelas, yang begitu luar biasa. Tapi kita bersyukur kita selalu diberi perlindungan dan kemenangan. Belum lagi masyarakat yang seringkali salah paham dengan kita, membuat gosip-gosip tentang kita dan sebagainya. Ada banyak tantangan eksternal. Tetapi juga yang paling parah adalah tantangan internal. Karena kita seringkali merasa sendirian di sana. Bahasanya juga kita nggak bisa pahami. Kita mau curhat juga tidak bisa. Kita mau telepon orang juga sinyalnya susah. Harus naik ke pohon untuk bisa mendapatkan sinyal dan sharing pergumulan kita. Dan pada waktu kita sudah nangis gitu, kita nggak sadar ternyata sinyalnya udah putus di sana gitu. Ketika kita selesai, lega sih sudah cerita. Tapi kecewa sih karena cerita sama siapa sebetulnya. Kita seringkali merasa keterasingan di tengah-tengah ladang misi. Tapi ini yang saya mau ingatkan kepada semua yang akan diutus dan kita semua. Kita mungkin merasa kesepian. Tetapi kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Iman didasarkan pada janji Tuhan, bukan perasaan atau keadaan. It's true that sometimes we feel lonely. Kita merasa bahwa benar-benar sendirian. Itu yang saya alami juga di dalam fase-fase tertentu pelayanan saya.
Dan saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan juga kadangkala bergumul dengan hidup kita dan kita merasa diri kita kesepian di sana. Tidak ada orang yang kita bisa curhat dengan nyaman. Kita merahasiakan banyak hal sampai pada akhirnya pertahanan diri kita bobol dan kita mulai kesulitan untuk terus mengikuti Tuhan. Tapi saya ingin menghibur kita yang pagi hari ini berada dalam kondisi seperti itu. Kita mungkin kesepian tetapi kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Amin. Iman didasarkan pada janji Tuhan, bukan perasaan, bukan keadaan, tapi pada janji Tuhan. Secara khusus bagi kita yang memberikan diri di ladang misi, bagi setiap gereja yang mengambil keputusan menjalankan misi Allah dengan setia, maka kita percaya ada konfirmasi ilahi bagi siapa saja yang memberi hati dan diri untuk pekerjaan misi. Ada konfirmasi ilahi bagi siapa saja yang memberi hati dan diri untuk pekerjaan misi. Saya masih ingat awal-awal REK menggerakkan misi, dana operasional kita sangat minus sekali. Dan saya memberanikan diri untuk membuka dana misi. Saya meyakini bahwa gereja milik Tuhan, ladang misi milik Tuhan. Kenapa kita yang bingung? Yang Tuhan butuhkan dari kita, itu bukan jalan keluar. Jalan keluar itu bagiannya Tuhan. Yang Tuhan butuhkan bagi kita itu adalah kemauan, kerelaan, ketaatan, jawaban ya terhadap panggilan Tuhan. Dan saya bisa melihat bahwa walaupun pekerjaan misi di gereja kita berkali-kali mengalami defisit, tapi kita bersyukur. Lama-lama kita sudah terbiasa dengan defisit, saudara. Bukan ya? Kita bersyukur karena defisit satu demi satu Tuhan selalu penuhkan, Tuhan selalu penuhkan. Kita tidak pernah berada dalam posisi yang tidak defisit secara keuangan. Tapi kita juga selalu melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dan hari ini mari kita membaca di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat 13 sampai yang ke-17. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kepadanya lah aku berkenan. Kisah ini adalah kisah awal pelayanan Yesus. Pelayanan Yesus diawali dengan dia dibaptis, lalu dia dicobai di padang gurun, dan seterusnya dia melayani di Galilea, melayani di Yerusalem, kemudian dia disalibkan dan bangkit. Kurang lebih jalan hidupnya seperti itu. Tapi kita seringkali tidak paham betapa pentingnya momen baptisan Yesus. Padahal kalau kita melihat semua kitab Injil, baptisan selalu dicatat. Dan ini menarik. Kenapa menarik? Karena tidak semua peristiwa hidup Yesus dicatat di semua 4 kitab Injil. Misalnya Yesus dicobai di padang gurun, tidak ada di Injil Yohanes. Yang dicatat di semuanya itu adalah hal-hal yang super penting. Kelahiran Yesus memang penting, tapi Markus tidak mencatatnya, Yohanes tidak mencatatnya, hanya Matius dan Lukas yang mencatatnya. Tapi kalau kematian Yesus, semua mencatat. Kebangkitan Yesus, semua mencatat. Saya tidak mengatakan bahwa ada bagian yang lebih penting daripada yang lain, bukan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau baptisan Yesus dicatat di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka itu dipandang sebagai sesuatu yang super penting sekali. Karena itu kita perlu juga belajar dari kisah ini. Khotbah saya bagi jadi 2. Pertama, saya akan menerangkan tentang baptisan ini sebagai tindakan yang sebetulnya tidak mudah. Kalau kita membacanya gampang. Tapi ketika kita merenungkan dan menempatkan diri kita pada posisi Tuhan Yesus, maka kita tahu apa yang dia lakukan sama sekali tidak mudah. Nanti bagian yang kedua saya akan menerangkan bagaimana respon Bapa terhadap tindakan Yesus.
yaitu Bapa memberikan konfirmasi ilahi. Itulah sebabnya judul khotbah hari ini adalah misi dan konfirmasi ilahi. Ketika seseorang dengan rela, dengan semangat, dengan taat mengiyakan panggilan misi, maka Allah akan memberikan konfirmasi kepadanya. Dan mari sekarang kita lihat satu persatu bagian tadi. Kita melihat awal pelayanan yang tidak mudah di ayat 13 dan 15. Saya bacakan kembali ayat 13 sampai 15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Saudara, Yesus ketika dia ada ke dalam dunia, dia sedang menjalankan sebuah misi. A life on a mission. Dan saya percaya every life should be on a mission. Setiap kita, saya dan saudara, seharusnya menyadari bahwa kita diselamatkan untuk sesuatu. Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Kita diselamatkan untuk dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga setiap kita sebetulnya sedang berada di dalam sebuah misi. Saya percaya ketika Tuhan menyelamatkan saya, dia punya alasan mengapa dia menyelamatkan saya. Saya tidak tahu alasannya apa, tapi dia juga punya tujuan, yaitu supaya saya melakukan sesuatu di dalam anugerahnya untuk pekerjaannya dia. Tuhan Yesus juga sama. Ketika dia datang ke dalam dunia, Matius sudah memberitahu kita misi yang diemban oleh Yesus, yaitu ketika malaikat mendatangi Yusuf di dalam mimpi dan mengatakan Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia harus dinamakan dia Yesus. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini misi yang dijalani oleh Yesus. Dan saudara tahu, misi ini akan mencakup banyak proses. Proses pertama, langkah pertama adalah baptisan. Awal pelayanan Yesus dimulai dengan baptisan. Dan kisah ini sekali lagi, bagi kita kelihatannya sederhana, singkat, nah begitu-begitu saja. Tapi sekali lagi kita akan melihat kerelaan Yesus untuk dibaptis, itu menimbulkan kerelaan Yesus untuk menjalankan misi dari Allah. Dan itu tidak gampang, ada harga yang harus dibayar. Kita memerlukan setidaknya 3 hal di dalam pelayanan misi. Yang pertama, saudara, yang kita perlukan adalah kerendah hatian. Kerendah hatian. Ketika Yesus datang kepada Yohanes, Yohanes enggan dan sungkan. Bukan cuma enggan, tapi sungkan membaptis. Kenapa? Karena Yohanes sebelumnya itu sudah tahu. Di perikop sebelumnya Yohanes mengatakan, "Aku ini cuma suara-suara yang berseru di padang gurun. Persiapkan jalan bagi Tuhan." Jadi dia tahu siapa dirinya. Dia cuma pembuka jalan saja. Yang paling penting itu adalah orang yang punya jalan. Yang paling penting adalah orang yang akan lewat jalan itu, yaitu Tuhan sendiri. Bayangkan ya, tiap kali ada acara tertentu penghargaan, Grammy Award misalnya, Oscar dan sebagainya, selebriti itu datang dan digelar karpet merah. Selebritinya datang, wah luar biasa. Semua foto-foto luar biasa. Pernah nggak sih yang membuat karpetnya atau yang membuat jalannya itu dihormati? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena memang jalan itu dibuat untuk orang-orang tadi. Yohanes sadar bahwa dia ada untuk menyiapkan jalan saja. Setelah itu ya sudah. Orang tidak akan tanya siapa yang membuat jalan ini. Nggak akan tanya. Bahkan kalaupun tanya, yang ditanya itu kontraktornya siapa, bukan tukangnya, benar ya? Saya tidak merendahkan nilai tukang. Kalau nggak ada tukang, kontraktor nggak bisa apa-apa. Banyak kontraktor aja nyemen nggak bisa, saudara, nggak rata ya kan? Tetap mereka butuh tukang. Tapi kita tahu bersama ketika orang tanya siapa yang bangun gedung ini,
Yang ditanyakan bukan tukangnya, benar ya? Dan tukang juga bisa nerima sih. Gak apa-apa lah. Karena mereka sadar kerjaannya mereka apa, tugasnya apa. Nah Yohanes juga bukan cuma mengatakan aku cuma suara yang menyiapkan jalan. Tapi dia berkata begini, nanti setelah aku ada orang yang jauh lebih berkuasa daripada aku. Loh, Yohanes mengakui di perikop sebelumnya bahwa Yesus jauh lebih berkuasa. Dan dia bilang begini, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Padahal membuka tali kasut itu kerjaan orang yang paling rendah, kerjaan hamba. Kaki itu dianggap sebagai bagian tubuh yang paling rendah. Yohanes mengatakan, untuk melakukan hal yang paling rendah pun aku tidak layak. Menurut saudara, Yohanes Pembaptis cukup rendah hati enggak? Cukup rendah hati, dia tahu diri kan ya? Dia tahu diri, dia menyadari dia tidak layak. Bahkan Yohanes Pembaptis berkata begini, aku membaptis kamu dengan air, tapi nanti dia yang datang. Dia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu dikatakan Yohanes di perikop sebelumnya. Jadi Yohanes benar-benar tahu siapa dia dan siapa Tuhan yang dia layani. Adalah penting bagi kita para pelayan Tuhan, bagi orang Kristen juga, untuk tahu who we are and who God is. Siapa Allah dan siapa kita. Tidak heran John Calvin di dalam bukunya yang terkenal The Institutes of the Christian Religions, dia membahas pertama the knowledge of God and the knowledge of man. Dan dia menjelaskan di awal bahwa kalau kita semakin mengenal Allah, kita semakin mengenal diri kita. Semakin kita mengenal diri kita, kita semakin mengenal siapa Allah. Yohanes Pembaptis rendah hati. Tapi kalau kita lihat, Yesus jauh lebih rendah hati lagi. Yesus datang kepada Yohanes, padahal Yesus tahu siapa dia. Dia jauh lebih mulia daripada Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus datang untuk dibaptiskan. Ketika Yohanes berkata, jangan, akulah yang perlu dibaptis. Yesus berkata, jangan gitu. Kita jalani aja. Gak apa-apa, kita jalani saja. Bagi kita kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya itu tidak sederhana sama sekali. Pelayanan Yesus diwarnai dengan kerendahan hatian. Dari awal, baptisan Yesus menunjukkan kerendahan hatian. Dan saudara tahu, bukti kerendahan hatian yang terbesar yang dilakukan Yesus adalah di akhir hidupnya, yaitu pada waktu kematiannya. Walaupun dalam seluruh proses pelayanannya, Yesus menunjukkan kerendahan hatian, tapi pelepasan ego dan harga diri terbesar dilakukan Yesus selama dia menuju kematiannya. Saudara bisa catat ayat-ayat yang sudah saya tampilkan. Yesus diolok-olok, Yesus diludahi, Yesus dipukuli, dipermainkan oleh para tentara, oleh orang-orang Yahudi. Yesus dicaci maki orang, dijadikan mainan, bahkan dia ditelanjangi di atas kayu salib. Ketika saya merenungkan apa yang terjadi pada Yesus, saya merasa bahwa semua tantangan saya di pelayanan itu seperti uap yang langsung hilang. Saudara pernah disalahpahami orang? Pasti pernah. Kalau belum, jangan khawatir, jangan iri sama yang lain. Pasti dapat gilirannya. Nggak usah ngambil nomor antrian, saya jamin pasti akan dapat gilirannya. Saudara pernah dikhianati oleh orang lain? Saudara pernah dikecewakan orang lain? Saudara pasti akan mengalaminya di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita. Apakah saudara sedang merasa direndahkan oleh orang? Yesus juga begitu. Kalau kita mau melayani Tuhan, memang dibutuhkan kerendahan hatian, saudara. Tanpa kerendahan hatian, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Saya bersyukur bahwa Tuhan menciptakan saya sebagai orang yang sempurna, saudara. Kekurangan saya kalau saya lihat-lihat itu cuma 3. Saya ini orangnya kurang rendah hati. Yang kedua, saya ini kurang tahu kelemahan-kelemahan saya apa. Dan yang ketiga, saya ini kurang pandai berhitung. Sehingga saya hanya menemukan 3 kelemahan saya. Bukankah kita kadang-kala seperti itu ya? Benar nggak sih? Merasa diri hebat, merasa diri kita tidak tergantikan di dalam pelayanan.
Kita bergumul dengan kesombongan dalam hati kita masing-masing. Kesombongan salah satu berhala di dalam hati saya. Yang saya terus perangi, yang terus saya perangi. Sebab kalau tidak, saya akan memberi makan kesombongan itu terus menerus. Dan pada akhirnya kesombongan itu yang akan menghabiskan saya. Dengar saya baik-baik ya. Kalau saudara memberi makan berhala dalam hatimu terus menerus, maka berhala itu akan menjadi semakin besar dan nanti akan memakan habis saudara. Kita harus ingat berhala apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Kesombongan saya akui salah satu berhala yang saya perangi dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Tapi sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita memang harus terus berproses sampai kita bisa berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Kita harus menyadari, saudara, ketika kita mengatakan, I am nothing, maka Tuhan akan melakukan something di dalam hidup kita. Tapi selama kita mengatakan, I can do all things, I will do great things, saudara tidak meninggalkan ruang Allah bekerja di dalam hidup saudara. Harga yang dibayar dalam pelayanan misi yang pertama adalah kerendah hatian. Yang kedua adalah solidaritas. Saudara, kita perlu tahu bahwa baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan. Dan ketika Yohanes, dengar baik-baik ya, ketika Yohanes menolak awalnya, menolak untuk membaptiskan Yesus, bukan cuma masalah sungkan. Tapi karena Yohanes sendiri sadar dia yang butuh dibaptis. Makanya ketika Yesus datang, Yohanes itu perkataannya begini, loh, aku ini yang perlu dibaptis olehmu. Kalau dalam bahasa Yunani lebih kentara lagi penekanannya. Dia memakai kata ego. Ego itu artinya aku dan ego. Ego itu artinya aku memiliki. Jadi aku memiliki. Nah, di antara ego dan ego ditaruh kata kebutuhan, kreian. Sehingga kalau saya terjemahkan urutannya begini. Aku, kebutuhan, aku memiliki. Yohanes sadar bahwa dia memiliki kebutuhan untuk dibaptis. Dengan kata lain, Yohanes sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa yang membutuhkan baptisan itu. Karena baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan. Kalau nanti setelah ibadah kita baca perikop di atasnya, Yohanes memanggil orang untuk mengaku dosanya, baru dibaptis. Ketika ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat datang dibaptis tanpa bertobat, ingin dibaptis, Yohanes menolak mereka. Dia menjelaskan bahwa baptisannya dia adalah tanda pertobatan. Jadi kalau tidak ada pertobatan, baptisannya tidak ada artinya apa-apa. Tidak ada artinya apa-apa. Salah satu isu pastoral yang cukup rumit yang saya hadapi adalah ketika ada remaja-remaja tertentu yang sudah pernah dibaptis, tapi mereka merasa tidak pernah bertobat. Lalu saya tanya, kok bisa kamu dibaptis tanpa merasa bertobat? Iya, waktu itu diajak teman KKR. Terus teman-teman itu dorong saya untuk maju ke depan. Saya sebetulnya ya nggak mau, tapi karena didorong-dorong teman dan asers dari acara itu juga dorong-dorong segala macam, akhirnya saya maju ke depan. Setelah maju ke depan, langsung ditawari baptisan di belakang. Saya sebetulnya nggak mau, karena saya itu belum tahu apa-apa, kekristenan itu apa. Langsung dibaptis saat itu juga. Tapi setelah itu mereka nggak pernah ke gereja lagi. Menurut saudara itu baptisan atau mandi instan? Karena baptisan itu adalah tanda pertobatan, benar ya? Kalau orangnya tidak bertobat, untuk apa baptisannya? Nggak ada gunanya dong. Kita perlu tahu itu tanda pertobatan. Tapi persoalannya adalah Yesus ini tidak berdosa. Alkitab berkali-kali menandaskan kepada kita, misalnya 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat berdosa karena kita, telah dibuat dosa karena kita. Jadi Yesus tidak membutuhkan baptisan itu. Tapi mengapa Yesus menjalani baptisan itu? Kalau boleh saya menerangkannya begini. Baptisan Yesus merupakan baptisan solidaritas. Dia sedang mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang akan dia selamatkan.
Sama seperti yang dikatakan Matius di pasal yang ke-8 ketika dia mengutip Yesaya, dia berkata begini, dialah yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita. Baptisan Yesus adalah baptisan solidaritas. Bukan karena dia berdosa, tapi karena dia mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang berdosa yang akan dia selamatkan. Dan pada akhirnya dia sendiri dijadikan dosa untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kita tidak mungkin bisa melayani Tuhan dengan baik kalau kita tidak mengidentifikasikan diri dengan orang yang kita layani. Kita benar-benar memahami cara pikir mereka, sama seperti Allah menjadi manusia, supaya dia bisa memahami perasaan manusia, ketakutan manusia, kegelisahan manusia. Demikianlah kita. Kita mau melayani siapa saja. Orang tua mau melayani anak, orang tua harus berpikir seperti anak, bukan seperti kanak-kanak, bukan. Bukan kekanak-kanakan, tapi berpikir seperti seorang anak. Ketika saya sebagai hamba Tuhan melayani jemaat, saya perlu meletakkan diri saya pada posisi jemaat. Dan saudara tahu salah satu pengalaman yang mengubahkan hidup saya adalah ketika saya ada di Amerika 1 tahun bersama keluarga saya untuk riset disertasi saya dulu. Selama setahun di sana, saya tidak jadi hamba Tuhan. 2 kali dalam sebulan saya khotbah, 2 kali dalam sebulan saya sengaja jadi jemaat. Saya melihat pelayanan dari kacamata jemaat. Dan ketika setahun itu saya menempatkan diri sebagai jemaat, saya merasa saya sebagai hamba Tuhan yang paling berdosa. Kenapa? Karena saya ternyata tidak memahami cara pikir jemaat. Apa yang saya anggap penting, ternyata belum tentu itu yang dianggap penting oleh jemaat. Saya gagal melihat dari kacamata jemaat. Apalagi kita nanti yang akan diutus di dalam ladang misi. Kita perlu tahu, menempatkan diri kita sesuai dengan orang-orang yang kita layani. Jangan kita merasa diri sombong, merasa diri lebih hebat. Jangan saudara ya datang ke ladang misi, lalu cerita. Saya ini juara wall climbing. Tingkat SMA gitu. Nanti kalau saudara sombong, saudara nanti akan direndahkan. Karena orang-orang di pedalaman manjat pohon kelapa aja, gak butuh 1 menit saudara. Saya sudah menyaksikan beberapa kali orang di desa di pedalaman itu naik pohon kelapa itu bisa ambil jatuhkan turun gak sampai 1 menit. Gila ya. Sampai kadang-kadang saya mikir, wih, luar biasa. Makanya pernah itu orang-orang dari pedalaman diajak ke kota untuk nonton sirkus. Orangnya itu gantungan toh, di bawahnya ada jaring gitu kan. Jadi pakai tali lompat, nanti lepas ditangkap yang sana gitu kan. Orang-orang kota tepuk tangan. Orang pedalaman tidur semua. Yang bayarin sampai tanya, kamu tuh loh dikasih tontonan, kok malah tidur? Dengan santai mereka jawab, kalau kayak begini sejak kecil kami sudah lakukan. Dan tanpa jaring gitu. Apanya yang hebat gitu. Kadangkala kita yang dari kota merasa bahwa kita tahu banyak hal. Merasa diri kita superior daripada orang-orang yang kita layani. Tapi kita harus ingat ya, sebelum kita membawa orang naik, kita harus membawa diri kita turun. Tugas kita di ladang misi bukan berteriak dari atas supaya orang lain menemui kita di sana. Tugas kita adalah turun ke bawah, menemani mereka, meyakinkan mereka untuk naik ke atas. Saudara, kita perlu kerendah hatian dan kita perlu solidaritas dengan mereka. Belajar memahami budaya mereka. Belajar membenci apa yang mereka benci, mengasihi apa yang mereka kasihi. Sebatas tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang ketiga yang kita perlukan selain kerendah hatian, selain solidaritas, yang kita perlukan adalah ketaatan. Dan ini adalah inti dari semuanya. Kerendah hatian dan solidaritas muncul dari ketaatan. Yesus meyakinkan Yohanes dengan perkataan begini. Demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yang dalam bahasa Yunani sebetulnya kita menggenapkan seluruh kebenaran. Pasan di kaiosunein. Seluruh kebenaran. Jadi ketika Yesus
ditolak oleh Yohanes Pembaptis, Yesus berkata begini, kita, berarti bukan cuma Yesus tapi Yohanes, kita harus menggenapkan seluruh kebenaran. Bahasa Indonesia menerjemahkannya seluruh kehendak Allah. Yesus memakai kata seluruh. Padahal yang dia lakukan itu cuma baptisan. Cuma merelakan dirinya dibaptis, tapi Yesus mengatakan seluruh kebenaran. Sehingga saya bisa mengambil kesimpulan begini, saudara. Baptisan hanyalah salah satu wujud ketaatan kepada Allah. Baptisan hanya salah satu wujud ketaatan kepada Allah. Walaupun hanya salah satu, baptisan merupakan simbol kerelaan dan kesiapan Yesus untuk menaati seluruhnya. Tidak heran ketaatan Yesus yang sempurna nantinya akan memberikan kebenaran ilahi kepada umatnya. Dari awal Yesus sudah siap, dia tahu dia punya misi. Dan dia sudah tahu bahwa dia harus taat di dalam menjalankan misi. Baptisan hanyalah salah satu dan langkah awal ketaatan Yesus. Tapi dia sadar masih banyak tantangan di depan yang membutuhkan ketaatan. Makanya dia tidak mengatakan begini, sudah sepatutnya kita menggenapkan kebenaran ini. Bukan. Seluruh kebenaran. Yesus tahu dia datang untuk apa? Untuk memberikan kehidupan yang sempurna, kebenaran yang sempurna dengan ketaatannya. Sehingga kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran saya dan kebenaran saudara. Ketika saudara susah untuk taat, ketika saudara bergumul untuk taat dan mengatakan aku taat tapi dagingku sakit, saudara ingatlah bahwa kebenaran yang saudara terima itu muncul dari ketaatan juga, yaitu ketaatan Yesus Kristus. Dia yang menanggung sakit kita. Kalau saudara mengatakan kok enak ya taat sama Tuhan tapi kok sakit ya, orang lain kok yang dapat enaknya, kita merasa gengsi, kita merasa dipermalukan, kita merasa dirugikan. Ingatlah bahwa kebenaran yang saudara terima sekarang terjadi dalam hidupmu karena Yesus mau dirugikan. Karena dia mau kehilangan segala sesuatunya, maka kita mendapatkan kebenaran dari dia. Saya ingin menekankan tentang ketaatan ini, karena ini menjadi pergumulan banyak orang Kristen, termasuk pergumulan saya sebagai hamba Tuhan. Dan saya yakin pergumulan kita semua yang mendengarkan, terutama juga nanti akan menjadi pergumulan para misionaris yang kita akan utus. Panggilan membutuhkan ketaatan. Pelayanan misi memerlukan ketetapan hati. Saya baca sekali lagi. Panggilan membutuhkan ketaatan, pelayanan misi memerlukan ketetapan hati. Pelayanan itu bukan liburan, setuju ya? Pelayanan itu bukan coba-coba. Minyak kayu putih aja nggak boleh coba-coba kok. Untuk anak aja kita nggak berani coba-coba, apalagi untuk Tuhan kan. Ketika kita mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, kita harus ingat, itu akan memakan waktu yang mungkin panjang dan melelahkan. Membutuhkan dedikasi kita, ketetapan hati bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, kita melayani dengan semua resiko yang ada di depan. Makanya tadi di bawah saya tanya kepada anak-anak muda yang akan diutus ini, sudah siap? Mereka langsung jawab siap. Padahal saya belum tanya siap untuk apa. Bukan siap untuk diutus sebetulnya, tapi siap untuk dianiaya di tempat pelayanan. Kita tidak akan mengalami aniaya, hopefully. Tapi kita pasti akan mengalami derita di dalam pelayanan. Tapi sekali kita memberi diri di dalam pelayanan, ya sudah. Itu komitmen kita. Ketika saya dulu mau menjadi hamba Tuhan, walaupun sebelumnya menolak terus nggak mau. Tapi begitu saya mengambil komitmen mau menjadi hamba Tuhan, saya siap dengan semua resikonya. Bahkan ketika ada orang yang lebih senior dari saya berkata, keputusanmu itu bodoh. Kamu mau makan apa jadi hamba Tuhan? Kamu pikir jadi hamba Tuhan enak. Bagaimana kalau nanti di Indonesia terjadi penganiayaan dan sebagainya? Saya tetap berkata, Tuhan yang memanggil saya. Saya cuma tahu dia memanggil saya dan saya cuma mau berkata, ya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Karena Tuhan memanggil saya bukan sebagai peramal. Ngerti saudara?
Tuhan tidak memanggil kita menjadi peramal yang bingung dengan masa depan. Kita dipanggil sebagai pelayan yang melakukan tugas kita sekarang ini apa? Kita lakukan saja, setia. Tanpa ketaatan pada kebenaran, pelayanan hanyalah selubung rohani untuk menutupi kehidupan yang duniawi. Sekali lagi, tanpa ketaatan pada kebenaran, pelayanan hanyalah selubung rohani untuk menutupi kehidupan yang duniawi. Ada berapa banyak orang yang kelihatannya melayani Tuhan, tapi sebetulnya mereka sedang memanipulasi Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Ada berapa banyak orang yang kelihatannya melayani Tuhan, tapi sebenarnya mereka sedang memanipulasi Tuhan. Mereka berpikir kalau mereka melayani Tuhan, mereka akan dibuat sukses, akan mendapatkan sesuatu yang enak. Kalau melayani Tuhan pasti hidupnya akan dijaga oleh Tuhan. Kalau melayani Tuhan berarti nggak akan kena penyakit, kematian dan sebagainya. Ada berapa banyak kita ketika pelayanan kita mengatakan begini, Tuhan aku loh sudah pelayanan, kok begini? Jujur saja, mungkin setiap pelayan pernah berpikir demikian. Saya juga pernah beberapa kali dalam pelayanan saya dulu. Ketika keadaan tidak berjalan seperti yang saya harapkan, ketika saya merasa sudah memberikan semuanya mati-matian, ternyata saya dijadikan korban malahan. Hati saya menjerit. Saya bertanya, Tuhan aku sudah melayani Engkau sedemikian rupa, mengapa hidupku tidak baik? Ketika kita berpikir demikian, maka kita bukan sedang melayani Tuhan, tapi kita sedang memanipulasi Tuhan. Ada berapa banyak orang jadi hamba Tuhan pikirannya keduniawian, jadi hamba Tuhan supaya kaya raya. Saya pernah diberi nasihat oleh hamba Tuhan senior, saudara, dan saya kecewa sekali. Saya diberi nasihat begini, Yakob, kamu tuh harus setia dalam pelayanan. Oh ya Om, makasih nasihatnya Om. Kamu lihat Om nih, dulu Om itu cuma naik sepeda, pelayanan, sepeda ontel, tapi Om setia. Kamu lihat sekarang Om punya CR-V, punya Innova, punya beberapa rumah. Ketika saya mendengarkan nasihat itu, saya kehilangan respek terhadap hamba Tuhan itu. Berarti dia bukan hamba Tuhan. Berarti dia hamba uang. Dia bukan sedang melayani Tuhan. Dia sedang memanipulasi Tuhan. Saya bicara kepada istri saya karena istri saya juga mendengar. Saya ngomong begini setelah pulang. Nilai pelayananku tidak serendah mobil mewah. Saya ulang sekali lagi ya. Nilai pelayananku tidak serendah mobil mewah. Kalau kita cuma melayani mau mendapatkan kemewahan, pelayanan kita benar-benar rendahan. Sungguhan. Siapa saja yang mau melayani Tuhan harus berani berkata, pelayananku tidak serendah mobil mewah. Amin. Bukan itu yang kita cari. Bukan itu yang kita cari. Ketaatan seharusnya mendahului penampilan, kemampuan, dan pencapaian. Jika urutannya dibalik, pelayanan akan jungkir balik. Sekali lagi. Ketaatan seharusnya mendahului penampilan, kemampuan, dan pencapaian. Jika urutannya dibalik, pelayanan akan jungkir balik. Kita kadang-kala lebih mudah melihat penampilan orang, kemampuan orang, pencapaian orang. Kita lebih mudah menghargai 3 hal itu daripada ketaatan. Kalau tidak percaya, coba ya kita tes. Coba Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, tatap ke layar TV Saudara, konsentrasi. Saya ingin membaca pikiran Bapak Ibu Saudara. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara diminta untuk menyebutkan 3 hamba Tuhan yang menurut saudara adalah hamba Tuhan yang paling saudara idolakan, kira-kira siapa? Wah, jangan saya semua dong jawabnya, nggak fair ya kan? Tolong pikirkan hamba Tuhan lain kecuali saya. Wah, sombongnya luar biasa. Coba saudara pikirkan 3 hamba Tuhan yang paling saudara idolakan. Sudah ketemu ya? Sekarang saya tanya, ada nggak yang mengidolakan hamba-hamba Tuhan itu karena ketaatannya, karena karakternya, karena kesetiaannya? Mungkin tidak banyak ya. Kita mudah mengidolakan hamba Tuhan yang penampilannya menarik, benar. Kita mudah kagum dengan hamba Tuhan yang punya 1 juta talenta.
Kita mudah kagum dengan hamba Tuhan yang mencapai ini, itu. Dan kita ingin secepatnya pergi ke sana. Tapi sebetulnya ada hal yang lebih penting dari semuanya itu. Yaitu ketaatan. Beberapa bulan yang lalu saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa S2 yang akan lulus. Dia tanya begini, Pak, punya nasihat untuk saya enggak? Saya mau lulus. Nasihat saya simpel aja sih. Integritas. Karakter. Integritas, karakter. Itu yang paling sulit. Tapi itu yang paling diperlukan di dalam pelayanan. Nah, ketika Yesus mau menjalani semuanya itu, kita melihat bahwa Allah memberikan konfirmasinya. Ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dikatakan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Mengapa Yesus harus segera keluar dari air? Karena ini baptisan, bukan acara menyelam. Ya. Kalau ini acara menyelam, Yesus bisa lama di dalam air. Agak garing ya. Nah, ketika saya membaca mengapa Yesus harus segera keluar dari air. Ya mestilah harus segera. Masa dibaptis mau lama-lama itu. Saya nggak pernah ketemu tuh. Hamba Tuhan kalau baptis gini ya. Nggak pernah saya lihat. Siap dibaptis, siap. Langsung dia taruh di dalam air. Sambil jelaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, baptisan itu penting ya untuk kita ya. Karena ini memang menunjukkan pertobatan kita gitu kan. Setelah diangkat dia udah ketemu sama Tuhan. Ngerti gak sih? Ya pastilah kalau di dalam air dia akan segera keluar dari dalam air gitu loh. Mengapa perlu dituliskan di sini gitu loh. Seolah-olah Matius itu meremehkan kita. Gak ngerti apa ya dibaptis selam ya mesti harus secepatnya keluar lah dari air. Tapi maksudnya Matius bukan itu. Maksudnya Matius gini loh. Begitu Yesus keluar. Selesai dibaptis kan. Berarti Yesus selesai tuh menaati baptisan. Begitu dia selesai menaati baptisan. Yesus keluar. Langit langsung terbuka. Seolah-olah Bapa tidak mau menunda lebih lama. Dia ingin memberikan konfirmasinya kepada Yesus. Dan konfirmasinya itu dalam bentuk Roh Kudus turun secara visual. Dan ada suara secara verbal dari sorga. Nah, masing-masing catatan kitab Injil berbeda-beda. Apakah suara itu untuk Yesus, untuk orang banyak, atau untuk dua-duanya? Apakah Roh Kudus yang turun itu hanya dilihat Yesus, atau dilihat oleh banyak orang? Tapi kalau kita gabungkan semua, tampaknya tanda-tanda ini dilihat oleh semua orang. Sama seperti di hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun, tanda-tandanya dilihat semua orang. Nah, mari kita lihat tandanya satu persatu. Kehadiran Roh Kudus secara visual membuktikan bahwa Yesus benar-benar akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Karena baru saja di perikop sebelumnya Yohanes mengatakan dia yang akan datang kepadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan ini peneguhannya. Di samping itu Yesus juga diteguhkan sebagai Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Saya bacakan salah satu nubuatannya di Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk bla 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 dan seterusnya. Jadi ketika Roh Kudus turun, berarti Allah memberikan konfirmasi kepada Yesus, kepada Yohanes Pembaptis, kepada semua orang pada saat itu, seolah-olah Allah ingin berkata begini, this is the Messiah. Ini adalah Mesias. Ini adalah Mesias yang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan langsung memberikan konfirmasinya bahwa benar dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan dia adalah Mesias. Pengakuan verbal dari Bapa bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu juga menunjukkan, meneguhkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya. Secara khusus Yesaya 42 ayat 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan.
Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ada roh turun, ada aku berkenan. Ketika Yesus menaati Bapa, maka Bapa right away langsung memberikan konfirmasinya. Allah tidak harus merespon ketaatan kita dengan berkat, tidak. Tetapi dia sudah mengatur ketaatan kita akan dia responi dengan peneguhan, dengan konfirmasi. Dan itulah yang dia lakukan di sini. Dan ini penting bagi kita. Kita perlu untuk meyakini bahwa Allah akan memberikan konfirmasinya di dalam pergumulan hidup kita, di dalam pelayanan kita. Karena kita tahu bersama, pelayanan itu jalan yang sukar dan panjang. Pelayanan itu jalan yang kadang-kala membingungkan dan melelahkan, benar. Kita membutuhkan peneguhan di sepanjang jalan. Kita meneguhkan kekuatan dan penghiburan di sepanjang jalan. Kalau ada hamba Tuhan yang berkata dia tidak pernah putus asa, saya khawatir dia tidak atau belum mencoba sebisanya. Kalau dia berada dalam zona nyaman terus, ya mungkin gak akan putus asa. Paling-paling cuma bosan. Tapi kalau kita mencoba menjadi lebih baik, mencapai hal yang lain yang Allah ingin kita lakukan, kita siap merengkuh tantangan-tantangan, maka keputusasaan, kekecewaan, itu menjadi bagian di dalam pelayanan. Tapi kita harus ingat, Allah yang memanggil kita kepada misinya adalah Allah yang memberikan konfirmasinya bagi kita. Allah yang memanggil kita kepada misinya adalah Allah yang memberikan konfirmasinya bagi kita. Saudara, saya yakin sepenuhnya bahwa Allah tidak pernah salah memanggil orang. Saya yakin sepenuhnya bahwa dia yang memanggil adalah dia yang melengkapi, dia yang menyertai sampai pada akhirnya. Sekali lagi, kita bukan peramal yang harus tahu semua di masa depan. Tapi kita adalah pelayan yang hanya perlu taat kepada kehendak Tuhan sekarang. Tuhan akan memberikan konfirmasinya. Berapa kali saya merasa lemah di dalam pelayanan. Berapa kali saya merasa pelayanan tidak ada buahnya. Tapi Tuhan selalu memberikan peneguhan-peneguhannya. Kadang-kala saya bertanya, mengapa saya melakukan semuanya ini? Kelihatannya cuma menyusahkan hati saya saja, menyusahkan hidup saya saja. Apa buahnya? Tapi Tuhan selalu memberikan peneguhan. Terutama mereka yang ada di ladang misi selalu bertanya-tanya, ini sudah setahun kok belum ada yang bertobat ya. Ini sudah 3 tahun, kelihatannya kok orang cuma tertarik aja ya. Kok belum ada yang bertobat? Lalu ketika ketemu gereja pengutus, selalu pertanyaan gerejanya sama, benar ya? Berapa yang sudah bertobat? Yang ditanyain, berapa yang sudah bertobat? Gak pernah tanya keadaan misionarisnya bagaimana, benar ya? Gak pernah tanya kesulitanmu di pelayanan apa. Yang ditanya cuma berapa banyak yang bertobat. Padahal berapa banyak yang bertobat bukan urusan misionaris, itu urusannya Tuhan. Saya pernah ditanya dengan hamba-hamba Tuhan dari gereja lain, beberapa tanya, kayak aku banyak lakukan misi ya? Oh ya, puji Tuhan Pak, Tuhan libatkan kami gitu. Banyak ya biaya yang dikeluarkan? Banyak Pak. Worth it gak? Berapa yang bertobat? Pak, ini misi ya, bukan bisnis ya. Ngerti gak sih? Ini bukan bisnis MLM. Ini bukan bisnis yang lain, marketing yang lain, bukan. Ini adalah misi, saudara, misi. Kadang-kala kita kecewa dengan omongan orang yang tidak menguatkan kita. Tapi kita harus ingat satu hal, dan ini saya akan pakai untuk menutup khotbah saya. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita mungkin kelelahan, tetapi tidak pernah sendirian. Sekali lagi. Kita mungkin kelelahan, tetapi tidak pernah sendirian. Dan ini berlaku bukan hanya untuk para pelayan misi, untuk pelayan Tuhan, tapi berlaku untuk setiap anak Tuhan. Ketika kita mau menaati Tuhan, mau rendah hati, mau mengerti orang lain, maka Allah akan menyertai kita, memberikan peneguhannya bagi kita. Mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita berdoa. Mari masing-masing kita mengambil waktu, memberikan respon terhadap firman Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan untuk pekerjaan misi, baik melalui gereja ini maupun melalui yayasan yang lain. Apakah kita sudah memberikan waktu kita berdoa, terutama bagi suku-suku yang terabaikan?
Apakah kita sudah membawa para misionaris yang kita kenal di dalam doa kita? Sudah mendukung mereka secara dana, secara tenaga? Sudahkah kita bertanya apa yang saudara bisa lakukan untuk pekerjaan misi? Dan bagi saudara yang sudah ada di dalam pelayanan misi, pertanyaan saya adalah, apakah engkau sedang mengalami kekecewaan dan kekeringan? Apakah engkau sedang mengalami kebosanan dan keputusasaan? Mari datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa ada percaya kepadamu karena Engkau yang punya misi menyelamatkan kami. Dan Yesus Kristus melaksanakan misi itu, menuntaskannya bagi kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk percaya. Semua karena apa yang Kau lakukan bagi kami ya Tuhan. Karena itu sudah sewajarnya kalau kami sekarang memberi diri kami untuk melakukan apapun yang kami bisa untuk pelayanan misi. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Mungkin waktu kami, doa kami, tenaga kami, dana kami, talenta kami, pikiran kami, apapun yang kami bisa, yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Ajar kami untuk melibatkan diri dalam pekerjaan misi. Terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan untuk terus menerus mementingkan kepentingan Tuhan di atas hidup kami sendiri. Terpuji nama-Mu. Kiranya Injil Yesus Kristus diberitakan kepada segala suku, bangsa, dan bahasa. Dan kami mau dilibatkan di dalamnya. Terima kasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Izinkan saya untuk membaca dasar dari pelaksanaan sakramen ini. Firman Tuhan mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat yang terkasih, sakramen perjamuan kudus diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah mengaku percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan secara pribadi. Saya mengundang jemaat sekalian untuk ikut ambil bagian di dalam sakramen saat ini. Dan ini juga diperuntukkan bagi setiap kita yang rindu untuk bertobat, ingin semakin dalam mengenal Tuhan, untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini kesempatan mengingat kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi jika di antara Bapak Ibu dan Saudara mengeraskan hati atas semua teguran firman Tuhan, tidak ingin bertobat tapi justru menikmati dosa, maka ambillah kesempatan untuk introspeksi secara pribadi di hadapan Tuhan, sehingga suatu saat nanti ketika Bapak Ibu siap menantikan anugerah Tuhan, silakan bersama-sama dengan kami pada waktu-waktu kemudian. Untuk melaksanakan sakramen ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa kami adalah manusia ringkih, rapuh, dan begitu terbatas. Bahkan hawa nafsu menguasai kami sedemikian rupa sehingga dosa menguasai kami. Tetapi kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang membebaskan kami. Dengan kematian di atas kayu salib menjadi sebuah jaminan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami dan harga penebusan kami sudah lunas terbayar karena darah yang tercurah tersebut. Karena itu ya Tuhan, kami ingin mengingat kebaikan dan kasih anugerah Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami senantiasa melihat bahwa Allah kami adalah Allah Sang Pencipta, Allah Sang Penebus, dan Allah Sang Pemelihara kehidupan kami jasmani maupun rohani. Berkati kami saat ini ya Tuhan dalam melaksanakan sakramen ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sambil kita menyiapkan sarana sakramen kita, marilah kita memujikan Nothing But The Blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus.
Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyiapkan roti kita di tangan kita. Pada malam sebelum Yesus ditangkap, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Sambil memecah-mecahkan, dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari dengan iman, sukacita dan ucapan syukur makan roti ini sebagai simbol tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum anggur ini sebagai simbol darah Tuhan yang menebus kita dengan sukacita, ucapan syukur, dan iman. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat sekalian berdoa secara pribadi, mengucapkan syukur atas kasih dan anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kasih Allah atas kami. Kami yang telah bergumul dalam keberdosaan kami. Kami yang tidak mampu membereskan dosa dan dampak dosa atas hidup kami. Tetapi kami sudah menerima berita sukacita bahwa Engkau Allah yang mengasihi manusia, sehingga di dalam kerelaannya menebus kami, Engkau rela mati di atas kayu salib, darahmu tercurah, tubuhmu tergantung di kayu salib untuk menjadi penebus kami. Karena itu ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk melihat kasih yang besar ini dengan hidup kudus, hidup memuliakan nama Tuhan, hidup untuk terus-menerus di dalam disiplin rohani menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami untuk menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam proses untuk masuk di dalam pengudusan hari lepas hari, karena kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kekuatan kami sendiri tidak mampu untuk melakukannya, tetapi kami percaya Engkau sudah menebus kami, maka Tuhan akan menguatkan kami. Layakkan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikian sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan dengan hati yang sukacita. Dunia dalam gelap,
bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberikan persembahan. Kiranya segala hal yang boleh kami lakukan mencerminkan kasih kami kepada Engkau. Dan limpahkan hati untuk memiliki sebuah kerelaan terus-menerus berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk terus-menerus rindu memuliakan nama Tuhan di dalam pekerjaan Allah melalui persembahan kami. Ya Tuhan, kami sekarang ini teringat untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan, supaya pemerintah diberikan kekuatan, hikmat, bijaksana untuk menanggulangi dan mengantisipasi berbagai macam bentuk dan dampak yang timbul di masyarakat akibat pandemi ini. Tuhan, ini bukan perkara yang sangat mudah. Ada banyak orang yang sudah berkorban, kehilangan hal-hal yang paling mereka kasihi, harta, benda, bahkan orang-orang yang mereka cintai. Tetapi kami percaya ya Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi, maka Allah pasti memiliki rencana yang indah di balik ini semua. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan mereka bekerja sedemikian rupa, orang-orang yang menjadi bagian terdepan untuk mengantisipasi COVID-19 yang ada di masyarakat kami, supaya Engkau memberikan kesabaran, ketabahan, integritas. Termasuk kami juga berdoa supaya di antara masyarakat jangan sampai ada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan pribadi mereka atau keuntungan kelompok mereka, supaya masalah ini boleh segera terkendali. Ya Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus juga untuk kebutuhan-kebutuhan baik oksigen, vitamin, vaksin, ataupun berbagai macam hal yang perlu dikonsumsi oleh masyarakat atau orang-orang yang sekarang terpapar COVID-19, supaya Engkau yang akan menolong, supaya kesediaan dari bahan-bahan tersebut menjadi penunjang pemulihan kesehatan masyarakat kami. Ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, supaya keberadaan orang-orang yang memiliki berkat lebih, berikan hati yang penuh belas kasihan, supaya mereka boleh berbagi kasih kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan. Kiranya gereja Tuhan, Engkau bangkitkan untuk melihat orang-orang di sekitar mereka supaya menjadi berkat, di mana anugerah Tuhan sudah memberkati anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dan gereja Tuhan, jasmani maupun rohani. Ini kesempatan yang indah untuk boleh berbagi. Ya Tuhan, kami pun berdoa saat ini bagi jemaat-jemaat atau setiap orang percaya yang terpapar COVID-19. Sungguh Engkau berikan kekuatan batin, kesabaran. Engkau berikan kesempatan di dalam isolasi mandiri mereka merenungkan waktu-waktu bersama-sama dengan Tuhan, menemukan keberhargaan bersama-sama dengan Tuhan. Boleh belajar semakin mengenal kehendak Tuhan, supaya melalui kondisi yang mungkin berat mereka alami di dalam masa isolasi, mereka tetap diberkati secara rohani. Tuhan, kami serahkan segala hal untuk bangsa dan negara kami, kehidupan kami saat ini dengan berbagai macam pergumulan yang ada. Kiranya Tuhan yang beranugerah atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan menyaksikan Warta Jemaat. Halo jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REC adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu di REC atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REC yang akan berulang tahun minggu depan. Bergabunglah bersama discipleship group di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya ya.
Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silakan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gereja Reknyinden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini. Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Mari dukung proyek pembangunan kelas 3 dan 4 SD Kristen Exodus Sorong. Saat ini pembangunan telah selesai dikerjakan, namun masih ada dana yang harus kita penuhi. Persembahan dapat diberikan melalui rekening berikut ini. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Venisa. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat karena pengharapan kita selalu ada dalam Kristus Yesus. God bless you and see you next week. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hadapan saya telah ada 6 anak-anak muda misionaris kita yang namanya sengaja tidak disebutkan untuk alasan tertentu, dan kita akan mendoakan mereka bersama-sama. Saya akan didampingi oleh Bapak Dodi yang mewakili gereja Reform Exodus Community sekaligus yang membina mereka selama ini, dan juga Pak Sugianto mewakili sebuah yayasan misi yang juga telah mementoring kami yang ada di REK sekaligus para misionarisnya. Mari kita menyatukan hati kita bersama-sama mendoakan para misionaris yang ada di depan. Mari kita mengangkat hati kita, mengangkat tangan kita, memberkati mereka. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami selamat karena Tuhan sudah melakukan misi bagi kami. Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Dan kami bersyukur di depan kami ada anak-anak muda yang memberi diri mereka di ladang misi. Kami berdoa kiranya Tuhan memegang tangan mereka dengan erat ya Tuhan. Ketika mereka diutus, Tuhan sertai dalam perjalanan, dalam persiapan juga. Ketika mereka ada di tempat yang baru dengan semua tantangan, Tuhan berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan menolong mereka. Ketika mereka akan menghadapi berbagai macam persoalan di depan, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar kepada mereka. Ketika mereka menuai keberhasilan, kiranya Tuhan memberikan kerendah hatian dan ucapan syukur kepada mereka. Hamba-Mu mengangkat tangan bagi setiap mereka. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal turun atas mereka. Segala sesuatu yang mereka perlukan untuk menjadi misionaris yang baik, yang setia, yang rendah hati, yang taat, yang mau berbagi solidaritas dengan orang-orang yang dilayani. Kiranya semuanya Tuhan berikan secara limpah kepada mereka. Kiranya Tuhan memberikan komunitas yang baik juga di sana. Temukan juga mereka dengan orang-orang yang mungkin akan bisa menolong mereka mengabarkan Injil dengan lebih efektif. Terima kasih Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu, menyerahkan anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Jemaat yang ada di rumah, mari kita mengembalikan pujian kepada Tuhan sekaligus menutup ibadah ini. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal,
Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Engkau sudah dilengkapi di tempat ini, dan tiba saatnya engkau akan diutus di tengah keluarga, di tengah tempat kerja, di tengah dunia ini, menjadi agen transformasi melalui kasih Kristus. Kini terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapa di surga memberkati dan menyertai engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil saat teduh. Kebaktian selesai. Tuhan memberkati kita.